Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Sagung, Dumadi. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di channel ini, di channel kita. Kita akan membahas seputar lambung, ya. Berdasarkan pengalaman saya dan pengetahuan saya barangkali bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya adalah pejuang GERD yang sudah pulih di waktu 9 bulan ya, dan pernah merawat istri saya yang terkena gastritis kronis, pulih di 4 bulan. Barangkali pengalaman saya bisa memberikan gambaran teman-teman ya akan keluhan lambungnya ya, barangkali ini bisa untuk menangani sendiri di rumah. Oke teman-teman, kali ini kita akan menanggapi komen ya atau pertanyaan ya dari salah satu teman kita, Kak Heni Atika. Selamat siang Kak Heni Atika, salam sehat dari kita. Kita bacakan dulu untuk komennya. Assalamualaikum Mas, apa Masnya juga pernah alami perut melilit, sakit ulu hati, penuh ya. Terus saya awalnya dada panas, tenggorokan ganjel, jantung debar, anemia. Lemas, dada sakit, masuk angin tiap hari, keluar keringat dingin sampai bisa ganti baju 3 kali dalam sehari, tiap jam harus makan terus, bisa sampai 8 kali sehari, takut tidur, bahkan saya pernah nggak tidur selama 2 minggu, takut mandi karena menggigil banget, itu sampai berbulan-bulan, mual, badan enteng, nggak bisa ngapa-ngapain, aktivitas cuma masak aja, badan kayak mau pingsan. Takut dengar ambulan, takut dengar berita, takut keluar rumah, badan pucet, badan kurus, tinggal 39 kilo. Dada hampir tiap malam terasa ser-ser kayak ada apinya. Itu saya alami selama kurang lebih 4 bulan, Mas. Terus berangsur membaik dan sekarang berjalan 8 bulan. Jadi udah 8 bulan yang lalu, teman-teman ya. Saya mulai berani keluar, saya mulai berani main lagi, saya bisa kerjakan pekerjaan rumah semua alhamdulillah. Tapi Mas, kenapa sensasi itu tiba-tiba selalu muncul lagi, tiba-tiba goyang, oleng, tiba-tiba saya keringat lagi kalau tidur, tiba-tiba sakit perut lagi sampai bikin saya panik. Dan pikiran ini selalu cemas, itu susah buat ngilanginnya. Mohon bantuannya Mas. Makan, alhamdulillah saya sih mulai bisa incip-incip Mas, tapi nggak tahu sebabnya. Tiba-tiba perut itu sakit, tiba-tiba nanti ada dada itu sesak, walaupun nggak tiap hari. Maaf ya Mas, banyak bertanya, jujur saya bingung dengan sakit ini. Oke, Kak Heni Atika, ini di komen bawahnya ada ya, ini tak bacakan. Nih, ini yang saya, Mas, ini yang saya alami, saya ada GERD, tapi saya juga alami perut itu perih, sakit tapi nggak tiap hari. Biasanya kalau makan yang agak nyoba-nyoba semua, pasti esoknya perut sakit, perih, dibuat baring salah, dibuat duduk salah, sakit. Oke, kemudian ada komen lagi teman-teman. Walah Mas, 2 hari yang lalu aku makan soto, dan itu 1 hari 1 malam, aku makannya soto terus. Apa itu ya Mas, hari ini perutku sakit banget sampai nggak bisa gerak. Oke, jadi Kak Heni, ini mengalami gastritis yang disertai dengan GERD dan sudah terjadi leaky gut. Nah, gitu ya. Jadi Kak Heni ini sama seperti saya, namun saya dulu tidak ada peradangan. Gitu ya. Jadi Kak Heni ini awalnya kayaknya ini perut melilit, jadi awalnya gastritis, tidak segera diatasi, kemudian terjadi perubahan pH asam lambung, sehingga terjadi GERD. Kemudian dalam jangka waktu panjang ya, atau berbulan-bulan, di usus halus bakterinya minim, terjadi perenggangan ya, usus halus ya, atau istilahnya leaky gut. Ada kebocoran usus ya, sehingga beberapa makanan atau beberapa vitamin ya atau protein istilahnya ya terjadi kebocoran, sehingga dideteksi oleh tubuh itu menjadi sebuah ancaman istilahnya. Sehingga yang dirasakan ini bermacam-macam, istilahnya 1001 sensasi. Jadi 1001 sensasi GERD itu ya. Jadi itu dari leaky gut, teman-teman ya. Nah, Kak Heni, jadi ini saya langsung tanggapi untuk cara menanganinya ya Kak Heni ya. Jadi yang harus ditangani adalah ini dulu, luka lambungnya, karena ada luka lambung saat untuk berbaring atau duduk tadi ya. Kita baca lagi. Saat untuk berbaring salah, buat duduk salah, sakit. Itu ada peradangan. Nah, kayak ini jadi gini. Kayak ini harus konsumsi probiotik ya, agar tidak terlalu parah karena udah ada anxiety. Gejala kecemasan itu anxiety. Kemudian anxiety itu juga ada depresi juga. Karena ini udah ada depresi, saya dulu juga gitu. Takut air dingin itu depresi ya. Kemudian takut keramaian, takut keluar rumah itu anxiety. Itu
harus diperbaiki ini bakteri baik di usus halus. Nah, kayak ini makanannya enggak boleh bebas ya. Tetap makanan yang bertepung terigu enggak boleh, bergluten itu enggak boleh. Kemudian makanan yang berminyak itu sesekali aja, seminggu sekali. Kemudian makanan yang berlemak enggak boleh, soto enggak boleh, rawon enggak boleh, bakso enggak boleh, mie enggak boleh, kerupuk enggak boleh, segala snack-snackan enggak boleh. Makanan berpengawet enggak boleh ya, sosis, nugget enggak boleh, makanan berpewarna enggak boleh, saus enggak boleh, pizza enggak boleh, ya burger enggak boleh ya. Makannya apa aja? Nasi, telur, ayam, ikan, air tawar. Beberapa sayur hijau boleh, sayur bening, sop, kelor, bayam boleh, silakan. Kurma boleh buahnya. Kemudian Kak Heni minum kunyit, minum saripati singkong ya, atau kanji, atau saripati Garut boleh, atau minum lidah buaya. Itu untuk penyembuhan luka lambung. Setelah nanti luka lambungnya sembuh, langsung konsumsi probiotik. Ya, probiotik silakan menggunakan cuka apel, kombinasikan dengan tape singkong, atau bisa menggunakan probiotik cair. Kak ini cek TikTok saya, namanya Rubistor seputar lambung. Saya setiap hari live di sana. Untuk di YouTube mohon maaf ya, belum bisa setiap hari live. Jadi saya setiap hari live di sana, ya. Barangkali kita kumpul nih bersama teman-teman yang mengalami keluhan lambung. Barangkali nanti Kak ini nih di sana mendapatkan pencerahan, berbagi pengalaman dengan teman-teman dan bisa ini memulihkan pelan-pelan. Pemulihannya pelan Kak ini ya. Saya dulu 9 bulan. Saya persis seperti Kak ini, tapi saya tidak ada peradangan. Perut saya aman, sehingga tidak perih, tidak panas. Namun sensasi seperti yang Kakak rasakan ya, mulai dari menggigil, takut mandi, takut keluar rumah, kemudian keliengan, seperti oleng, goyang itu keliengan, kemudian sesak. Saya ada sesak nafas, ini Kakak juga ada sesak. Ya, jadi pH asam lambungnya berubah, tidak asam. Terapinya dengan menggunakan cuka apel. Namun karena Kak ini sepertinya ada peradangan, sepertinya tidak bisa minum cuka apel. Ya, karena perutnya kok kayaknya ini ada perih panasnya kayaknya ini. Ini saya cek di beberapa komenan ini, perutnya tuh sakit banget setelah makan soto. Nah, namun saya belum bisa memastikan ada peradangan atau tidak kalau Kak ini belum melaksanakan endoskopi atau belum cek periksa ke dokter atau belum mencoba dengan mengkonsumsi makanan probiotik semisal tape singkong atau cuka apel. Jadi semisal Kakak ini makan tape singkong, efeknya nanti gimana? Biasanya saya gitu ngetesnya. Kalau ada peradangan silakan makan tape singkong sedikit. Nanti efeknya gimana? Panas nggak, perih nggak setelah makan tape singkong? Gitu ya. Kayak ini cek dulu ya untuk kondisinya. Walaupun di sini sudah dijelaskan, perutnya melilit, sakit, ulu hati penuh terus. Awalnya dada panas. Kalau dada panas itu reflux ya. Jadi cairan asam lambungnya naik ke kerongkongan, ke esofagus. Oke, kayak ini dicoba dulu makan tape singkong sedikit ya. Nanti efeknya gimana silakan komen ya. Atau ke TikTok saya silakan bisa DM, bisa komen-komen silakan gitu kayak ini ya. Silakan makan tape singkong sedikit atau kalau barangkali punya cuka apel silakan coba sedikit ya, 1 sendok teh larutin di segelas air diminum. Gimana efeknya di perut. Gitu ya. Ini adalah khas dari leaky gut dan khas dari GERD. Saat leaky gut jelas terjadi GERD. Saat GERD belum tentu terjadi leaky gut. Kalau Kak ini ingin mengetahui apakah leaky gut itu, silakan cari referensi di Google, di YouTube silakan. Leaky gut itu di usus halus kita merenggang, yang harusnya rapat dia merenggang. Itu karena pola makan kita terlalu banyak makan yang bergluten. Gitu ya. Efeknya gitu Kak dalam jangka waktu panjang. Sekarang ini banyak yang mengalami itu karena pola makan kita di hampir setiap sudut yang kita lihat ya. Kita keluar misalnya ke toko ini selalu ada yang bergluten ya, dari gandum diolah jadi biskuit. Ke sana ada orang yang jualan bergluten juga. Banyak banget. Donat, pizza, martabak manis, martabak telur, cilok. Cilok itu dari tepung kanji, itu bagus, namun dicampur dengan tepung terigu. Kalau tepung kanji tidak ada gluten. Tepung kanji itu dari singkong tidak ada gluten. Tepung terigu yang bergluten. Jadi diolah sulit. Kebanyakan teman-teman kita yang mengalami keluhan ini sudah ada di tahap leaky gut. Namun ada yang ringan, ada yang parah gitu ya. Saya dulu juga sama kayak ini, saya parah saya malahan. Di TikTok saya silakan. Saya ada beberapa video yang lama-lama dulu ya tahun kemarin ya. Saya kenanya tahun kemarin, Mei 2024. Saya langsung lemas, sesak berbulan-bulan.
Saya mencari sendiri kondisi ini sampai saya benar-benar pulih dan saya sudah bebas bisa makan apa aja. Saya menggunakan cuka apel, cuka nanas juga bisa. Ini saya rekomendasikan. Yang ini, mereknya ini, Diet Supplis Vinega. Belinya di TikTok saya ya, karena dikirim dari store resminya. Saya affiliate ya, saya pakai. Kalau ada orang yang check out ke VT saya ya, biasanya saya dapat komisi gitu ya. Bukan permasalahan komisinya, namun saya merekomendasikan agar belinya itu tidak salah ya, dan belinya itu mendapatkan barang yang oke. Dan karena sudah saya coba gitu ya. Kayak ini bisa dimengerti. Kalau belum mengerti bisa komen lagi di bawah ya, gimana tanggapannya, dan tetap semangat Kak Heni Atika, cek video-video saya. Semuanya cek nih, barangkali bisa dipetik nih pelajaran apa gitu ya Kak Eni ya. Oke, itu tadi ya untuk yang harus pantangan makanannya dan cara makannya, pola makannya ini tetap ya sehari 3 kali ya, dan setelah makan kalau bisa jangan langsung minum, jeda dulu 1 jam baru boleh minum air putih gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Silakan komen-komen teman-teman ya, gimana keluhannya, barangkali nih bisa memberikan, saya bisa menanggapi sehingga teman-teman bisa memiliki pengalaman baru diterapkan ya. Kemudian cerita nih, Kak saya udah terapkan misalnya, sekarang udah enakan Kak. Nah itu saya sangat bahagia sekali kalau mendengarkan kabar yang seperti itu, sehingga bisa nih nanti dikasih tahu ya temennya, saudaranya, kalau sudah sembuh caranya gini, biar mereka yang mengalami keluhan seputar lambung ini bisa mengatasi sendiri gitu ya. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.